pagi hari ini kita bersyukur Tuhan berikan kepada kita kesehatan, Tuhan berikan kita kekuatan. Dan pagi hari ini tentunya dengan sukacita kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang diberkati Tuhan. Kami rindu pagi ini Tuhan mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu. Kami rindu untuk menyembah Engkau. Kami rindu untuk memuliakan nama-Mu. Kami undang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, menjamah, memulihkan, memberikan kami sukacita dan kemenangan yang daripada Tuhan. Segala kuasa jahat yang bukan dari Tuhan, kami berserah ditolak hancurkan dalam nama Yesus. Kami yakin otoritas Tuhan ada di tempat ini. Memuliakan ibadah kami dalam nama Tuhan
Ya, berikan salam kanan kiri saudara-saudara ya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini Peter Meriko kita mau menyanyikan lagu-lagu Jawa. Amin. Lagu-lagu yang menyentuh dalam hidup kita. Karena hanya Dia yang kita bisa gandoli saudara-saudara. Amin. Haleluya.
Tuhan pasti yang paling mantap. Amin. Kita tidak pernah dikecewakan. Apapun yang menjadi masalah kita, Dia siap menolong saudara dan saya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan kita akan memberikan persembahan kita yang pertama di amplop warna coklat, dan kita akan berdoa sebelum memberikan persembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami tahu ada maksud dan rencana Tuhan di dalamnya. Dan sebentar jemaat Tuhan akan menabur dengan setiap berkat yang Tuhan berikan. Dan kami percaya Tuhan akan mengembalikan berkat-Mu dengan berkelimpahan. Memberikannya dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
umat-Mu yang hadir dalam ibadah pertama hari ini dengan penuh syukur dan sukacita atas pemeliharaan-Mu, kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Jika kami masih hidup sampai saat ini, dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan saatnya kami mau dengar firman-Mu. Tuhan berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, firman Tuhan pada hari ini yang sama sampaikan adalah dari Mazmur pasal 37 ayat 3 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Kalau kita membaca mulai pertama, di sana dikatakan supaya kita jangan marah, jangan iri hati kepada orang yang berbuat jahat. Nah, di dunia ini kita melihat sehari-hari bagaimana banyak orang untuk mencapai tujuannya menghalalkan segala cara. Mereka korupsi, tidak jujur, saudara, dan melakukan banyak hal yang bertentangan dengan hukum. Tetapi mereka kelihatannya makin sukses. Kelihatannya mereka makin makmur, senang hidupnya. Sedangkan kita, orang yang percaya, dengan susah payah kita bekerja, mencari nafkah. Hidup kita kadang-kadang susah untuk maju. Hidup kita kadang-kadang begini-begini aja. Dan hari-hari ini banyak orang marah dengan disahkannya undang-undang yang barusan ini, Omnibus Law, itu menyebabkan, ya, undang-undang cipta kerja ini menyebabkan banyak orang marah, demo. Saya di Surabaya waktu pulang 2 hari lalu, 3 hari lalu itu macet total. Orang teriak-teriak, marah-marah, nyerbu kantor gubernur, mobil polisi dibakar, seperti itu. Nah, mungkin mereka melihat bahwa pemerintah itu nggak baik dan sebagainya, padahal itu hoax saja. Mereka yang demo ini belum baca, nggak tahu apa yang didemo ini. Padahal sesudah dijelaskan oleh Presiden, itu semua nggak benar. Oleh sebab itu kita jangan ikut-ikut marah, jangan ikut-ikut bakar-bakar mobil. Kita bakar-bakar jagung aja di rumahnya, bakar-bakar ikan bakar dan sebagainya. Nah, lalu hidup kita ini bagaimana? Ya, nah, sesudah kita berusaha mengerjakan bagian kita dengan benar, dengan baik, dan yang seharusnya, ya, studi dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, namun kelihatannya kita kurang cepat dengan orang-orang yang nggak berdoa, nggak beribadah. Jangan marah, tadi dikatakan firman Tuhan, tetapi percayalah kepada Tuhan dan tetap lakukanlah yang baik. Jangan tergoda untuk kita terpancing melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, saudara, iman atau percaya itu adalah merupakan dasar kehidupan kekristenan kita. Kita ada di sini karena iman. Tuhan itu tidak bisa diperdebatkan. Tuhan ada apa tidak ada. Orang yang menolak keberadaan Tuhan orang ateis. Nah, kita menerima keberadaan Tuhan itu dengan iman berdasarkan kesaksian Alkitab.
kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Allah, dan kemudian kita percaya kepada Yesus, firman yang menjadi manusia. Kalau kita percaya kepada Tuhan Sang Pencipta saja, maka iman seperti itu tidak membawa kepada pengenalan akan Tuhan, tidak membawa kepada keselamatan. Banyak di dunia ini orang percaya akan adanya Tuhan, tetapi percaya kepada Yesus sebagai Allah penebus, inilah yang membuat kita dapat mengenal secara pribadi Allah yang kita sembah, dan juga kita menerima anugerah keselamatan. Dan selanjutnya kita percaya apa yang diwahyukan oleh Allah sebagai tuntunan hidup kita untuk kita lebih mengenal kepada Tuhan, dan bagaimana kita menjalani hidup ini melalui Alkitab. Saudara-saudara, di WA itu ada grup dari gereja kita membaca Alkitab. Nah, itu baik sekali kalau diikuti seluruh jemaat. Tetapi percaya kepada Tuhan, kepada Yesus sebagai juru selamat, kepada Alkitab adalah firman Allah, belum cukup. Harus dijabarkan, harus saudara dilakukan dalam suatu perbuatan yang baik. Itu merupakan bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan, bahwa kita telah mengenal Yesus, bahwa kita telah memahami Alkitab sebagai firman Allah. Nah, jadi saudara, kalau kita percaya Tuhan, kita percaya Yesus, tahu semua ayat-ayat Alkitab, ya, tetapi kita tidak lakukan dalam perbuatan baik, ya, semuanya itu akan sia-sia. Bahkan apalagi perbuatannya sangat bertentangan dengan firman Allah, ya, dengan iman kita itu. Itu sebabnya percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Nah, firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, berkat daripada iman itu adalah kita diselamatkan, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Sekalipun Tuhan memberikan kasih karunia, kalau tidak ada orang yang percaya, nggak ada yang selamat. Jadi iman merupakan alat, ya, untuk menerima kasih karunia Allah sehingga kita diselamatkan. Kasih karunia itu bukan pekerjaan kita, usaha kita, ya, tetapi pemberian Allah, bukan pekerjaan kita. Perbuatan atau pekerjaan kita sebaik apapun tidak dapat menyelamatkan kita. Jadi menurut Efesus 2 ayat 8 ini, kita diselamatkan semata-mata hanya oleh anugerah Allah yang kita terima dengan iman. Tetapi tidak boleh berhenti di situ. Banyak orang Kristen hanya sampai dipercaya. Yakobus pasal 2 ayat 17 mengatakan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah apa? Katakan sama-sama, mati. Jadi perbuatan tidak menyelamatkan, tetapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan justru membuktikan bahwa kita adalah orang-orang beriman. Nah, saudara, perbuatan baik menurut firman Tuhan selanjutnya adalah merupakan suatu benih yang kita tabur, yang pada suatu ketika nanti, makanya dikatakan jangan kamu jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya,
kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, jangan sampai kita menjadi jemu, jangan sampai kita menjadi lemah. Kayaknya kita sudah berbuat baik, mana hasilnya kok gini-gini aja, sepertinya percuma. Saudara, tunggu waktunya. Waktunya akan datang. Kita akan menuai seperti petani, tidak instan ya. Kalau saudara nyeplus lombok, ya itu seketika pedes. Kalau orang minum baikon seketika pingsan, bisa mati. Tapi kalau orang tanam lombok, nggak seketika tumbuh, lalu berbuah, ya ada waktunya. Terus sudah tanam jagung, tanam padi, tanam jeruk dan sebagainya. Begitu sudah tanam, maka ada waktunya untuk tumbuh, untuk kemudian berbunga, lalu sesudah sekian tahun berbuah. Kalau orang tanam jagung 3,5 bulan, makanya Jepang itu menjajah Indonesia ini seumur jagung 3,5 tahun, ya, padahal 3,5 bulan umurnya jagung. Nah, saudara, kalau saudara tanam jeruk 3 tahun bisa buah. Kalau saudara tanam kelapa sawit 5 tahun, saudara tanam kelengkeng 10 tahun, saudara tanam duku itu bisa 20 tahun. Tetapi lambat atau cepat, satu ketika apa yang ditabur itu akan menuai. Begitu juga orang yang berbuat kejahatan, sama juga dengan menabur. Makanya jangan marah. Orang yang tidak bertobat, orang yang berbuat jahat itu satu ketika juga akan menuai dari apa yang mereka perbuat. Bahkan firman Tuhan mengatakan tidak lama, hanya seperti rumput, kelihatan segar seketika, kemudian layu dan lenyap. Nah, saudara, bagaimana kita melakukan perbuatan baik ini? Nah, firman Tuhan memberi acuan, memberi petunjuk kepada kita. Galatia 6 ayat 9. Jangan kamu jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak lemah. Ayat 10, saudara, kemudian dikatakan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutamanya saudara-saudara seiman. Ya, semua orang, dimulai dari keluarga. Keluarga dimulai dari suami istri, ya. Amsal pasal 31 ayat 12 mengatakan, ia atau istri ini, ya, termasuk suami tentunya, ya, berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Puji Tuhan, berbahagialah bapak-bapak yang punya ibu, punya istri yang selalu berbuat baik, mulai menikah, ya, sampai tua. Puji Tuhan. Ya, ini Mbak Kakung ini, ya, mencium tangannya Oma, ya, Mbak Putri waktu ulang tahun, ya. Selamat ulang tahun, jadi kita sudah sama-sama tua. Iya Pak, iya Mbak, gitu ya. Mbak kepingin dipijet titah, gitu ya. Mbak kepingin apa? Aku kok kepingin sop buntut di sampai sate 30 ya Mbak, cek cepet. Puji Tuhan. Nah, jadi saudara, keluarga Kristen yang mengenal Tuhan, yang percaya Yesus dan memahami firman Allah, itu pasti saling berbuat baik. Bagaimana dia berbuat baik kepada orang lain? Sama istri saja enggak. Bagaimana dia berbuat baik pada orang lain?
sama suami saja tidak, ya. Puji Tuhan. Nah, kemudian sesudah suami dan istri, anak dan orang tua. Orang tua pastilah saudara, ya, sampai dikatakan bapakmu yang jahat saja tahu berbuat baik kepada anaknya, memberikan yang baik kepada anaknya. Begitu juga anak, dikatakan Efesus 6 ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, perintah ini saudara, ya. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara tahu kenapa saya umur panjang? 72 juga mati-mati, ya. Kakak saya meninggal duluan. Karena kakak saya itu berani kepada bapak saya. Bahkan bapak saya itu dipedeng, dibanting. Sudah tua. Nah inilah, padahal saya sakit-sakitan. Kakak saya itu sehat, tiba-tiba sakit terus mati. Jadi pemuda-pemudi, anak-anak di sini, ini loh firman Tuhan ini. Kalau kamu mau bahagia, bahagia ini artinya diberkati. Kalau kamu mau diberkati dan panjang umur di bumi, hormatilah ayah dan ibumu. Ini suatu perintah yang penting. Puji Tuhan, ya. Haleluya. Jangan jadi malin kundang, ya. Jangan jadi anak yang durhaka, tapi anak yang berbakti, yang mencintai orang tua. Karena orang tua sudah mencintai. Satu ketika ada seorang anak wanita, dia merasa kesel sama mamanya. Dia setiap hari membantu menyapu rumah, membantu mengepel rumah, mencuci mobil, terus siram-siram bunga-bunga, tanaman, membantu mamanya belanja di pasar, juga memasak, mencuci, menyetrika. Tapi mamanya tidak pernah memberi uang. Lalu pada suatu malam dia menulis, "Mama, berikanlah gajianku. Selama ini aku bekerja, Mama tidak memberi apa-apa. Cleaning service 1 bulan 1 juta. Cleaning service itu ya menyapu, mengepel, cuci baju dan menyetrika 1 juta. Belanja dan memasak itu lebih berat, ya, 3 juta, sudah 5 juta. Kemudian menjaga rumah 1 juta. Pokoknya semua total 10 juta tiap bulan. Lalu mamanya dengan berlinang-linang air mata menjawab permintaan anaknya itu. "Anakku, waktu ibu mengandung kamu 9 bulan 10 hari, biaya periksa dokter dan sewa kandungan itu 100 juta. Waktu melahirkan 25 juta. Waktu kamu mulai bayi sakit, mencret, batuk, pilek, masuk rumah sakit, itu kira-kira 20 juta. Kemudian ibu menyekolahkanmu, daftar sekolah 30 juta. Uang sekolah cucu saya itu 2,5 juta ya, uang sekolahnya tiap bulan. Ya, kemudian waktu kamu beli baju, sepatu dan sebagainya 1 juta. Jadi anakku ini kira-kira sampai kamu umur 14 ini, Mama sudah mengeluarkan lebih dari 1 miliar. Tapi semuanya itu Mama lakukan dengan rela, dengan sukacita karena Mama sangat mencintaimu. Apa yang Mama miliki adalah milikmu. Kamu mau apa? Mama pasti berikan. Sekarang kalau kamu minta
hakmu sebesar 10 juta, bayar dulu 1 miliar kepada mama, atau kamu susui, ya. Saudara, lalu anaknya menangis. Dia menyadari bahwa ternyata ibunya sangat mencintainya. Dia kurang berterima kasih, saudara, ya. Nah, marilah kita anak-anak pemuda-pemudi, ya, berbuatlah baik pada orang tua sebagai rasa syukurmu, terima kasihmu kepada papa mama yang selama ini sudah memelihara kamu. Ada saudara, anaknya orang kaya ini, bersaudara ini kaya-kaya semua. Bagaimana ya ini mama kita ini ngerepoti saja sama papa ini. Lalu sudah kita masukkan kepada rumah jompo, nggak repot-repot. Udah papa mamanya yang tua bawa ke rumah jompo, dibayar jebret, wah sudah, nggak pernah dijenguk. Orang-orang tua lainnya itu banyak yang menjenguk. Ini suami istri yang sudah tua renta, nggak ada yang menjenguk. Nah saudara, suatu ketika bapak ini yang mulai dari dia bekerja di masa muda, gajinya itu dipotong untuk memberi dana sosial yang berhadiah. Di Amerika biasa begitu. Dan sesudah diundi, dia dapat hadiah, saudara. Ya, dia dapat hadiah nggak tanggung-tanggung. Hadiahnya 150 juta dolar. Itu kali 14.000 berapa itu? Hampir 200 miliar rupiah. Begitu mendengar bapaknya sama mamanya dapat lotre, anaknya rame-rame datang. Ada yang bawa bunga, ada yang bawa makanan kesukaannya mamanya sama ibunya, dan kemudian mereka membujuk bagaimana kalau uangnya itu dibagi-bagi dengan anaknya sebelum orang tuanya meninggal. Lalu bapaknya, wah kamu sudah terlambat, uang itu sudah aku sumbangkan ke gereja sebagian aku sumbangkan ke panti jompo ini, dan sebagian aku berikan pada pendeta yang setia melayani aku. Loh sekarang gimana uangnya? Ya habis. Sebagai jaminan aku seumur hidup di rumah jompo ini. Alamak. Lalu anaknya itu menyesal. Tahu begitu mulai dari dulu ya berbakti sama orang tua. Bapak yang jawab, dasmu gitu ya. Nah saudara, selanjutnya berbuat baik itu juga menantu kepada mertuanya. Seringkali ini yang mertua sama menantu itu terjadi konflik. Makanya itu ada itu bunga yang nggak ada bunganya, cuma daun tajam itu. Saya nggak tahu ya kok dinamakan bunga lidah mertua gitu ya kan. Kalau aku namakan bunga lidah mantu gitu ya. Di dalam kitab Rut 2 ayat 11 mengatakan, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kalau di sini ada janda-janda muda yang ingin diberkati, baik-baiklah sama mertua. Nanti kamu dapat konglomerat. Ini firman Tuhan, ya. Apa yang ditabur, firman Tuhan mengatakan pasti akan dituai. Haleluya. Berikutnya kepada semua orang seiman. Di dalam Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan yang seiman. Puji Tuhan. Ya, ada satu kisah
Waktu lalu saya sudah ceritakan ke kalian. Enggak ada di kamu. Yang baru tadi. Satu ketika Perdana Menteri Winston Churchill yang masih muda, dia berburu binatang di hutan. Ini belum jadi Perdana Menteri, saudara ya, masih muda. Lalu dia terperosok masuk ke dalam lubang yang berlumpur. Nah, lumpur itu kalau orangnya bergerak makin tenggelam. Waduh, dia berpikir, waduh mati saya. Lalu dia berteriak, tolong, tolong. Didengar oleh satu keluarga petani yang gak jauh dari situ. Lalu bapak dan anak petani ini menolongnya. Sehingga Winston Churchill terhindar dari maut. Seandainya waktu itu tidak ada yang menolong, pasti sejarah akan berkata lain. Karena di kelak kemudian hari, Winston Churchill ini menjadi Perdana Menteri yang sangat terkenal di seluruh dunia dari kerajaan Inggris. Karena merasa berhutang budi, ayahnya Winston Churchill ini yang seorang bangsawan dan kaya raya, dia pergi ke desa itu menjumpai petani itu untuk memberikan sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih. Pemberiannya itu ditolak. Kami menolong tidak dengan maksud untuk menerima imbalan apapun. Karena uangnya ditolak, maka orang tua Winston Churchill menawarkan, bagaimana kalau anakmu ini saya sekolahkan, saya kuliahkan di kota London. Baiklah kalau begitu. Kemudian anaknya petani ini yang namanya Alexander Fleming disekolahkan, dikuliahkan sampai akhirnya jadi dokter ahli ya, di London sana. Nah, suatu ketika Winston Churchill ini ketika menjadi Perdana Menteri, dia sakit demam. Ya sakit flu, ya kena corona ya kalau sekarang ini. Dan demamnya sangat tinggi, diobati dokter manapun tidak bisa sembuh. Kemudian oleh Alexander Fleming ini diobati dengan obat penemuannya sendiri. Ya, Alexander Fleming ini menemukan satu obat pada saat itu yang dinamakan penisilin. Dan dengan penisilin inilah menyembuhkan Winston Churchill. Seandainya Winston Churchill mati saat itu, pasti saudara, Inggris dan dunia kehilangan satu tokoh besar, ya, tokoh dalam Perang Dunia Kedua pada saat itu yang mengalahkan Jerman dan Jepang. Nah, saudara-saudara, jadi perbuatan baik dari petani ini menyelamatkan Winston Churchill. Perbuatan baik dari orang tua ini membuat Alexander Fleming ini jadi dokter ahli, dan ketika jadi dokter ahli kembali menyelamatkan Winston Churchill ini dari sakitnya. Saudara, kalau dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang saling berbuat baik, pastilah dunia ini akan menjadi lebih baik. Tapi kalau dunia ini dipenuhi oleh orang-orang jahat seperti Hitler misalnya, seperti Kenang Rock misalnya, waduh, pembunuhan di sana sini akan terjadi, banyak orang jadi korban dan menderita. Ya, puji Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudara kita dan anak Tuhan, jangan jemu berbuat baik, jangan lelah berbuat baik. Ya, ini firman Tuhan. Katakan kiri kananmu, jangan jemu berbuat baik. Ya, jangan lelah berbuat baik. Karena satu ketika kita akan menuai, puji Tuhan. Nah, saudara, untuk mengakhiri firman Tuhan ini, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Yesus sebagai teladan. Dalam hal ini dikatakan 1 Petrus 2 ayat 20, sebab
Dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat jahat, berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini teladan dari Tuhan, ya. Yesus berbuat baik, dibalas dengan kejahatan sampai menderita, sampai mati di kayu salib. Tetapi apa yang diperbuat Yesus ini menyelamatkan seluruh dunia. Puji Tuhan. Nah saudara, biarlah kita meneladani Yesus ini. Kalau kita berbuat dosa, kita menderita, itu sepantasnya. Orang korupsi tangkap KPK, yaitu sudah seharusnya. Tapi kalau kita berbuat baik, kita menderita, saudara, firman Tuhan mengatakan itu kasih karunia. Di balik itu ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berbuat baik karena Yesus sudah memberi teladan untuk berbuat baik. Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu tetap selamanya. Yesus, engkau baik. Yesus,
Kerjakan dalam setiap hati kami. Biarlah setiap kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadamu dan berbuat baik di tengah-tengah dunia yang jahat. Karena apabila kami tidak jemu dan lemah, kami akan menuai dari apa yang kami lakukan. Tuhan memberkati umat-Mu, hiburkan umat-Mu, tetap teguh dalam iman, mengiring Tuhan sampai langkah terakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan memberikan persembahan sukarela, persembahan khusus lainnya. Tuhan memberkati sebagaimana janji firman-Nya. Haleluya. Aku diberkati, kasih setiamu Tuhan yang dapat. Rabu ada ibadah wanita. Ya, benar. Hah? Oh sudah. Oke. Bisa dipajang kan itu? Kok kecil banget. Hari Minggu ada ibadah remaja di lantai 4 ya. Hari Rabu ibadah pelwak atau wanita di lantai 1 jam 5. Hari Kamis pemuda. Hari Jumat ibadah doa dan puasa. Kita mulai lagi, saudara. Yang nggak bisa ngikuti bisa puasa di rumah dan doa di rumah dengan online ya. Lalu setiap ibadah raya dimohon mendaftarkan diri terlebih dahulu, baik jam 7, 9, 11, 17 dan 19 malam. Ini ibadah pendaftarannya di bit.ly ada dotnya, data ibadah Gloria, itu aja ya. Puji Tuhan, sebelum kita berpisah, salaman dulu, muka belakang, kiri kanan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan, saudara. Haleluya. Nah, saudara tolong doakan bahwa yang jam 5 sore sama jam 7 itu membeludak. Saya sampai ketakutan. Terutama jam 7 malam. Jam 7 malam kok malah banyak yang datang beribadah. Sampai di sini, sampai di situ. Puji Tuhan. Terus marah sekarang mau mati karena lah ya apa sih pengingat gak gelem itu ya. Makanya saya berpikir nanti di pagi itu 3 kali 5, 7,
7, 9, 11, lalu sore hari 3 kali jamnya kita rubah, 4, 6, 8 malam persis selesai jam 9. Akhirnya selamat kepada keluarga Bapak Ibu Suwari yang sudah mantu. Maunya sih mengundang semua jemaat karena tempat terbatas, jadi hanya pendetanya ya, dan beberapa saudara. Kira-kira nanti tahun depan mungkin akan mantu lagi ya. Juga kita doakan Mas Daniel Zikonia ini yang akan bertugas dan menetap di Jakarta. Ibadahnya tetap online ya, dan bagi saya yang penting perpuluhannya tetap berkeberian. Tuhan memberkati ya, makin sukses makin naik pangkatnya. Haleluya. Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Saudaraku sekalian, tiba saatnya pulanglah ke rumahmu masing-masing dan terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua. Juga menyertai dan memberkati saudara Daniel Zikonia sekeluarga yang akan ke Jakarta, di mana berada dengan segala pekerjaannya. Tuhan menyertai, melindungi dan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.